sini ada tenaga fungsional namanya. Fungsional itu namanya Widya Prada. Kemarin ini namanya kamu belajar ya, namanya SKB. Jadi sekarang sama dengan FMP namanya Widya Prada. Widya Prada. Widya Prada. Jadi kan BP Power ini kan sebenarnya udah apa ya, SK udah keluar model libur ya. Libur jadi dengan LPMP. Namanya B2 PNP, Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Yang ini jadinya nanti Balai Guru Penggerak. Jadi ini kan dulunya kan di bawah Paudi Dasmen. Sekarang bergabung dengan PMP, sekarang ini Guru Penggerak ini jadi di bawah Dirjen GTK. Nah, itu mungkin SK lembaga udah, tapi personilnya belum, jadi kita menunggu itu. Jadi seksalapannya kan BP Power ini kan wilayahnya, kerjanya kan musyawarahnya. Jadi memang namanya PAUD Dimas, tentu sasarannya PAUD dan pendidikan masyarakat. Ya. PAUD itu seluruhnya tentu masalah pengelolaannya, masalah tenaganya gitu ya. Nah, kalau yang Dikmas pendidikan masyarakat ya, kesetaraan. Kesetaraan itu tahu ya, ada paket A, ada paket B, ada paket C. Jadi kita nanti sana melakukan di sana, kita ini BP Power melakukan pendampingan dan pembinaan. Pelaksanaan juga nanti bukan satuan ya, satuan di lapangan. Satuan PAUD, PAUD itu ada TK, formal dan informalnya. Kalau apa kan ada SKB ya, di Kabupaten Kota kan ada SKB, kecuali Mentawai. Ada PKBM ya, di SKB itu yang negeri, istilahnya yang sekolah negerinya, PKBM yang sekolah swasta. Jadi saya yang disebut negeri karena SKB itu kan pemerintahnya. Nah, kalau PKBM ke masyarakatnya, jadi yang menjadi masyarakatnya. Di sana program-programnya sama, dengan ini programnya sama, ada program penyelenggaraan PAUD, ada penyelenggaraan paket A, ada penyelenggaraan paket B, ada paket B, C ya. Ada keaksaraan jurnal. Ada karena mungkin keterampilan dan keterampilan. Jadi sasaran BP PAUD ini memang itu tadi PAUD dan Dikmas. Ya. Cuma memang sasaran itu kesatuan tentu kita tidak terlepas koordinasi kedinasnya. Ya. Salah satu pelaksanaan kegiatan kita tetap melakukan koordinasi. Terus pertamanya itu koordinasi dengan dinas pendidikannya. Nah, dengan kepala dinasnya tentu betul yang bidangnya, bidang PAUD ya, bidang PAUD PNF kalau di Kabupaten Kota. Jadi kalau tiap ada pelaksanaan kegiatan kita koordinasi mereka. Jadi dalam program-program mungkin tahun 2001 kemarin kita ada melakukan mana awalnya pemetaan. Pemetaan ini kita memetakan satuan-satuan tadi, satuan PAUD dan satuan kesetaraan tadi, paket A, paket B, paket C. Jadi kita memetakan kita kan kalau mereka ini kan standarnya ya, karena ini dikatakan siapa yang apa standarnya, misalnya akreditasi maksudnya, akreditasinya bukan standar akreditasinya. Jadi dikatakan satu yang bisa melakukan operasional kan harus akreditasi. Jadi kita petakan mana yang telah akreditasi, mana yang belum. Itu tiap tahun kita lakukan. Kalau yang telah terakreditasi tentu kita lakukan peningkatan. Kalau yang belum kita lakukan pembinaan di sana. Jadi kalau akreditasi kan apanya standar 8 standar, pencapaian 8 standar. Jadi berapa dia tercapai dalam 8 standar itu tiap tahun? Misalnya dalam di Kota Padang misalnya ada 50 satuan PAUD. Misalnya 30 satuan PAUD akan 2 standar baru. Dan yang 20 ada 1 standar. Jadi kita melakukan peningkatan sampai mereka nanti sampai 8 standar. Cuma yang menentukan lolos nggak lolos akreditasinya itu ban kita ya. Kita hanya di sana melakukan pembinaan. Misalnya kita melakukan pembinaan ini ada 2, kita ke lapangan atau kita panggil dia sini dalam peningkatan PTK-nya. Kalau ke lapangan itu kita lihat ya mana kekurangan. Misalnya kalau dia kurang dalam hal, misalnya kita kalau kurang kita minta sama dia mereka. Kita lihat ada satu instrumen pemetaan kita lakukan isi instrumennya. Nah, nanti berdasarkan di instrumen yang kita kasih itu, kan nampak kita analisis di mana kekurangannya. Nah, jadi fokus kita ke kekurangan misalnya dia standar 1, standar udah 8 tahun ya, 8 tahun tahu ya. Ya analisis, ada proses, standar apa tahu? PTK. Kita kan formal itu juga harus 8 standar, harus sampai 8 standar. Untuk menentukan A-nya kan 8 standar tuh. Nah, kalau tercapai bagus ya sampai 8 standar kan A nilainya.
Kalau kurang dalam hal laporan ada B, ada C kan itu. Cuma yang diakui kan A dan B-nya. Nah, jadi yang melakukan penilaian itu BAN ya, Badan Akreditasi Nasional Provinsi. Kita hanya melakukan pembinaan maksudnya dia siap untuk menentukan agregasi tadi. Nah, itu secara banyak. Jadi secara pemetaan kita lanjutkan tadi supervisi tadi. Jadi pemetaan kita memetakan satuan-satuan tadi mana yang belum akreditasi, yang sudah, nanti kita supervisi ya, jadi supervisi kegiatan kita. Jadi di samping itu kita juga melakukan peningkatan PTK tadi kita panggil di sini, kita kasih dia workshop atau dalam penguatan kurikulum. Itu tapi berdasarkan pemetaan tadi kita jadi pemetaan sebelumnya. Dia apa kurang nih kabupaten kota itu kita panggil ya untuk peningkatan itu. Nah itulah kegiatan kita ya. Di samping ada kegiatan lainnya kemitraan, misalnya kita mitra dengan organisasi mitra kita PTIP ya, Ikatan Pendidik, IMPAUDI, himpunan guru dan pendidik PAUD, ada dengan kesetujuan kesetaraan, kan ada di kabupaten kota maupun di provinsinya ada organisasi mitra. Mungkin secara umum ya nanti kalau menurut Bapak ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi gitu dalam melaksanakan kayak? Nah itu tadi kalau kita kan itu tadi ya, itu secara umum. Nanti kita nanti kalau secara kita kan tadi ada coba ada fungsional. Jadi ujung tombak kita di sini fungsional Widya Prada tadi. Pelaksanaannya ke lapangan, jadi kita Widya Prada ini kan sekarang sudah pensiun ada 14 orang. Dulu kan kita bagi mereka tanggung jawab masing-masing daerah. Jadi di informasi mereka, misalnya si A ini kita tanggung jawab Kabupaten Agam. Dalam informasi mereka itu yang masih. Nanti kalau ada permasalahan nanti kita kumpulkan dan bersama kita rapat. Yang menimbulkan hambatan permasalahan di lapang itu mereka fungsional. Nanti kita panggil dia secara nanti sini. Cuma maksudnya kita kan supaya kan di sini kamu ke Subak ini kan hanya secara umum ya, membuat surat tugasnya, administrasi aslinya, membuat agenda etika. Tapi itu untuk hambatan di lapang itu mereka yang tahu. Karena pelaksana itu memang fungsi tenaga media suara tadi. Jadi secara umum tadi udah ya, di kita 60 ada tenaga fungsional, ada tenaga ketatausaan, ada OB, ada Sapam. Kalau pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak kan tadi ada permasalahan, solusi dan harapannya dari Bapak gitu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi gitu Pak? Ya solusinya itu ada namanya kerjasama ya, kolaborasi yang baik antara BPPAUD dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau nanti itu satu-satunya itu. Maksudnya kita saling informasi, saling keterbukaan. Nanti apa-apa permasalahan mereka kan kita yang memfasilitasi nanti. Karena kita memang wakil ya, wakil dari Kementerian Hidup yang di bawah Dirjen PAUD Midasmen gitu. Jadi kita wakil mereka sini. Jadi mereka bukan lagi langsung aja. Jadi mereka nanti kalau ada permasalahan ada nanti pada kita, nanti kita sampaikan ke sana. Kalau bisa kita tadi solusinya kan itu tadi, misalnya kita melakukan pemetaan misalnya daerah Kota Padang di sana nampaknya PAUD-nya kurang dalam hal pembinaan anak dalam untuk membuat APE atau itu kita lakukan untuk meningkat itu. Nanti kita panggil mereka. Nah itu kita atau baik nanti secara daring ya, kita kan mempunyai fasilitas itu baik secara daring. Itu misalnya mereka mungkin ada permasalahan di lapangan misalnya dalam hal peningkatan kompetisi guru PAUD-nya kita drop Widya Prada kita ke sana untuk melakukan pembinaan tadi baik sebagai narasumber maupun sebagai nanti membina mereka di lapangan. Itu tadi bisa mereka sini bisa kita ke sana. Itu nanti saling kita kemudian kalau terjalin komunikasi yang baik, nah itu kita akan bisa mengetahui kan. Bisa mengetahui dan bisa mencari solusi secara cepat. Cuma masalah-masalah apa nanti kita panggil nanti. Apa lagi yang nanti atau kita langsung aja ya? Kayaknya udah segitu dulu Pak. Ya, ini secara khususnya kita panggil nanti. Yang pertama, Ibu
Dewi. Aku Dewi. Iya. Lulusan Kala sama Tanjung. Iya, masuk 2000 tamat Maret 2005. Berapa lama kerja sini? 2014. Udah lama juga sih. Jam 8 tahun. Iya. Tapi udah langganan jadi jurusannya kan sampai depan agak susah kan. Misalnya harus pandai-pandai. Kalau Pak Jamaris itu bilangnya kalau PNS ini harus lebih dari. Jangan harapkan pegawai. Jadi kayak pusat pendengar saja. Kalau kita tidak punya modal, tidak ini tidak susah ya. Jadi apa? Saya sudah pernah membuat teman-teman dari ini tes PNS yang keempat kalinya ini. Keempat kali sama kan modal. Jadi juga tidak cukup. Tantangan kita tuh sebagai apa PNS sebenarnya perlu kerja banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari apa itu kalau yang berpegawai negerinya ya ini aja kamu belajar dia berada kalau sekarang ini namanya dia berada kan kalau yang untuk ke sekolah kan nggak bisa kerja. Kalau dulu masih ada jurusan PNS masih bisa ngajar sosiologi di sekolah, sekarang nggak boleh lagi. Dulu tuh angkatan kami ada beberapa yang udah pegawai PNS jadi guru sosiologi di SMA. Sekarang nggak bisa, memang harus jurusan sosiologi kan. Jadi PNS ladangnya ya namanya pendidikan sekolah ya ladangnya semuanya dari atas sampai bawah namanya bisa masuk sebenarnya. Kalau untuk di kuliah bisa kita buka pusat bimbingan belajar untuk atau belajar bahasa Inggris misalnya kan bisa masuk. Peluang tantangannya di sini aja ya sebenarnya. Kalau mengharapkan PNS ya namanya 1 dari 1000 lah istilahnya. Ya harus punya keyakinan diri kalau memang saya menjadi PNS ya harus kadang-kadang jadi peluang. Kalau mengharapkan PNS setiap tahun buka untuk PNS juga susah. Kalau kayak tahun kemarin kan cuma 2 yang buka. Tapi itu yang kementerian sih yang untuk kamu belajar di Solo kemarin ada yang buka. Bu, kalau Ibu di sini kerja di Departemen Tikmas, kata Bapak tadi langsung terjun ke lapangan. Iya. Kalau pas tahapan kerja pas Ibu langsung terjun ke lapangan tuh ada nggak kayak kesulitan tantangannya gitu yang Ibu alami? Kalau fungsional kan memang turun di lapangan, kerjanya di lapangan. Jadi ada struktural kan di kantor. Ya kesulitannya gimana ya? Kalau dulu di PLS itu kan memang diajarkan untuk komunikasi. Nanti ada mata kuliah namanya sistem komunikasi itu kan nanti bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder di lapangan, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat di lapangan. Itu yang tantangannya itu. Jadi sarjana PLS itu harus pandai bicara, harus pandai ngomong. Gitu. Kalau tidak pandai ngomong ya soalnya kayak sekarang kami dituntut untuk pergi ke lapangan itu satu-satu ke daerah. Ya, saya pegang Padang Panjang, saya pergi ke Padang Panjang sendiri untuk ke dinas. Kalau kita tidak pandai ngomong, kita tidak bertemu dengan kepala dinas, apa yang kita mau bicarakan? Dan kita mesti menguasai permasalahan yang akan kita bawa ke lapangan. Kita harus bisa ambil celah lah istilahnya dari. Kalau kayak gini kita bertanya, kita tidak akan diharapkan kalau misalnya kita ke dinas terus orang tidak tahu kita dari mana, orang itu akan ngasih informasi begitu aja tidak bisa. Jadi harus pandai ngomong, komunikasi lah istilahnya, komunikasi kita harus pandai di lapangan gitu. Tantangannya di situ. Satu lagi kalau di lapangan tuh harus pandai situasi daerahnya, mengetahui gimana situasi daerahnya, ada kebiasaan daerahnya bagaimana, itu mesti harus kita pelajari juga gitu. Kalau kayak kami dipercayakan karena BP Madrasah kan ada 19 kabupaten kota. Kemarin itu kita bikin Prada ada 16, kami masing-masing daerah dibagi satu-satu. Jadi ada 3 orang yang 2 megang daerah. Fungsional kebanyakannya di lapangan, enggak di kantor. Jadi kadang-kadang di lapangan. Tantangannya begitu, tapi asik. Kita tiap harinya bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Kalau kayak di kantor ya kan jenuh juga ya ketemu itu, ketemu orang yang setiap hari. Fungsional soalnya setiap keluar kan ada uangnya. Kalau di kantor cuma uang kaya. Kalau mau sukses jadi sarjana PLS, intinya begitu
kamu kuasai cara berkomunikasi. Sudah. Ada kuliah umum? Kalau menurut Ibu, cara harapan Ibu dan gimana cara kadang mengatasi kesulitan tersebut gimana? Kalau jujur ya sebenarnya saya tuh berharapnya dulu waktu kami tamatan kami dulu itu banyak yang sarjana PLS ini kesannya ngambil kuliah PLS itu sekedar penting kuliah. Banyak. Yang penting sarjana gitu kan. Nah, berharapnya tidak begitu. Tekuni dunia PLS itu bagaimana, seluk beluknya bagaimana, nanti enjoy ya kita nikmati di situ. Orang kan kadang minder sarjana PLS apaan sih gitu. Pendidikan PLS apaan sih. Nah, saya dulu jujur sama masuk PLS dulu mah awalnya begitu juga. Yang penting mana peminatnya kurang sana masuk ya. Yang penting masuk dia dulu jadi sarjana gitu. Pokoknya sarjana lah. Serah orang sarjana apa, penting orang punya sarjana gitu. Tapi setelah saya kerja di Malaysia di Ipus Malaysia itu, di sana saya paham ternyata PLS itu sebenarnya intinya bagus kita karena kita dituntut bagaimana pendidikan formal dan non formal itu bisa pendidikan formal dan pendidikan non formal kan tidak bisa dipisah. Tidak tahu itu bahkan pendidikan non formal harus ada kerjasama di sana saling melengkapi lah istilahnya. Jadi kalau pesannya kalau untuk sarjana PLS nggak usah minder dan kita pasti bisa bersaing dengan sarjana-sarjana yang lain gitu. Artinya ketika kami tes PNS dulu tuh ada yang kita itu teknik informasi komputer dan PLS. Dan minta satu-satu saja, satu PLS, satu sarjana teknologi komputer. Tapi ternyata ketika hasilnya teknologi komputer tidak diterima sama sekali karena hasil grade-nya rendah kan. Kami PLS yang dua-duanya naik ke atas. Jadi tidak usah malu kalau masuk PLS, nikmati aja PLS itu, malah PLS itu lebih banyak tantangannya. Dan PLS itu dibanding kalau pendidikan yang udah jelas ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, itu kan kalau dia jurusannya kan di sekolah aja kan, maksudnya fokusnya hanya di sekolah, jelas tempatnya. Kalau sarjana PLS sudah luas. Dari seluruh dunia bumi inilah ada gitu kalau untuk sarjana PLS. Tinggal bagaimana kita mencari peluangnya, gimana kita mencari peluang. Kalau saya kayak tamat belum ada penerimaan PNS misalnya kan, nah cari peluang gimana kita mau kita menjadi bosnya, buka PAUD kan, atau kita mau jadi ini guru di pusat pembelajaran di Bel itu, jadi lah sama setiap jadi pegawai kan nggak tiap tahun. Iya kan? Iya. Masuk PNS-nya PLS gimana coba? Kalau ya karena soalnya punya minder. Jadi buat ngurus nanti kan kalau sarjana gampang ngurus. Oh gitu, ya. Kan itu kan PLS makanya aku ngambil PLS. Tapi sekarang PLS sudah S2-nya kan nggak katanya. Tinggal UNPD yang belum S2-nya kan. Pak Demar juga bilang itu mau buka S2 tapi belum jadi. Sampai sekarang belum ada juga S2-nya kan. Nunggu surat juga bilang. Tapi peminatnya gimana? Yang tahun ini aja, yang tahun ini SN aja 50-an ya? Yang apa? Yang SN. SN itu gimana maksudnya? Undangan dari akademik saya. Enggak pakai tes keterikatan. Oh gitu. Ya itu 50. Iya. Yang ujian? Belum itu kan belum mulai. Yang angkatan 2001? 90-an. Ya pokoknya aman. Banyak. Yang SN 40-an. Iya, kami dulu cuma 25 ya. Dari BP 18 aja cuma 2 kelas, Bu. BP 20, dari BP 21 ke atas ke bawah nih sama BP 22 meningkat kelas peminat. Pengaruh ini juga kali. Dulu kan ini kantor ini kan cuma provinsi punya. Sekarang kementerian. Jadi kalau untuk jadi Widya Prada kan harus ini biasanya harus kayak sekarang kalau dulu oke jurusan berbeda kan ya. Karena banyak yang untuk jadi apa tuh PNS. Cuma penerimaannya itu yang susah. Kadang ujian dan setahun gitu. Karena orang mungkin sekarang mengenal PLS karena kan COVID-19 sekarang, jadi banyak kayak beruang satu, ditambah kayak pendidikan non formal tuh makin banyak sekarang, apalagi di Baskom tuh kan banyak beredar kayak bimbel-bimbel baru, SKB, PKBM tuh makin banyak, jadi orang melihat jurusan PLS gitu. Mungkin karena itu makin meningkat ya. Bang Heru juga bilang gitu, banyak kata BP 21 paling banyak daripada BP di atasnya.
2000 malah jadi polisi. Tamat sarjana PLS jadi polisi. Bukannya ini ngikutin, tapi ada yang sukses bikin bimbel di Steba sana sama bimbing udah Steba dasarnya tak cabang bimbing. Itu sarjana 2000 ya. Mungkin segitu dulu pertanyaannya. Ini dari mana aslinya? Sama asal Asalnya dari mana? Lubukosung, tempat tinggal Lubukosung. Sukunya Pak? Suku Sunda. Apa tuh? Kok ada suku? Gimana?